Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat sehingga masih bisa beraktivitas sehari-hari termasuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan sedikit mengulas materi sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang al-mihnatut tibbiyah, yaitu profesi kedokteran. Di sana kita membahas penyakit-penyakit apa saja yang diobati oleh dokter. Di antaranya ada zukamun, su'alun, malsun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dokter akan meresepkan obat untuk si pasien. Oleh karena itu, materi yang akan kita bahas setelah ini yaitu sebelum kita at-tadawi, yang artinya berobat. Kita akan bahas berbagai macam obat yang biasanya diberikan oleh dokter. At-tadawi. Baiklah, perhatikan beberapa kosakata berikut ini. Dawaun, jamaknya adwiyatun, yang artinya obat. Kemudian di sini ada mustashfa, yang artinya rumah sakit. Ketika orang sakit atau merasa badannya tidak enak, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Setelah berobat, mereka akan diberi resep obat oleh dokter, kemudian menebusnya di apotik. Perhatikan, soidaliyah, apotik. Nah, kemudian perhatikan kosakata yang di bawahnya. Mukhaddirun, obat bius. Habbatun, pil. Huknatun, suntikan. Syarabun, sirup. Munawwimun atau musakkinun, obat tidur. Qursun, tablet. Marhamun, salep. Asala, madu. Baiklah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada kolom al-madi, al-mudhari', al-masdar. Masih ada yang ingat? Apa itu al-madi, al-mudhari? Pada materi sebelumnya kita sudah bahas al-madi, yaitu fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau sudah lewat. Seperti misalkan di sini ada kataba yang artinya menulis, berarti sudah menulis. Kemudian al-mudhari yang artinya kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yaktubu berarti dia laki-laki. Diawali dengan huruf ya, berarti dia laki-laki sedang menulis. Atau bisa juga dia laki-laki akan menulis. Nah, materi kita sekarang yaitu al-masdar. Di sini ada contoh kitabatan atau al-kitabata yang artinya menulis atau tulisan. Lalu apa bedanya masdar ini dengan fi'il madi dan juga fi'il mudhari? Disebut masdar, yaitu kata kerja yang dibendakan, yang artinya kata yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat pada waktu tertentu. Nah, misalkan begini. Kataba, sudah menulis, berarti sudah lampau, sudah lewat, sudah dilakukan. Yaktubu, sedang menulis,
atau akan menulis. Nah, kalau masdar ini, misalkan, nak, apa hobimu? Hobi saya menulis. Menulis kalau dalam bentuk masdar ini merupakan kata kerja, tapi tidak bersamaan dengan waktu. Lalu, bagaimana cara kita bisa membedakan kalimat tersebut termasuk masdar atau bukan? Kita ambil contoh, kataba, zahaba, tobakho. Kalau fi'il madhi atau kata kerja masa lampau, biasanya terdiri dari 3 huruf dan harokatnya fathah semua. Untuk kelas yang masih dasar ya. Kalau semakin tinggi, bentuk fi'il madhinya sudah berbeda-beda. Nah, kalau fi'il mudhari diawali dengan huruf berupa ya, ta, alif, nun, atau yang biasanya disebut dengan anaitu. Untuk bentuk masdar, bentuknya berbeda dengan fi'il madhi dan mudhari. Tetapi dalam masdar ini masih terdapat huruf yang terdapat pada fi'il madhi. Misalkan, perhatikan, kataba, sudah menulis, menjadi yaktubu, sedang atau akan menulis. Bentuk masdarnya kitabatan. Di sana ada huruf kaf, ta, ba, sama seperti fi'il madhi dan mudhari, hanya ditambahi alif setelah ta dan ta marbutoh pada akhir kalimat. Yang tadinya kataba ketika fi'il madhi, ketika fi'il mudhari menjadi yaktubu. Ketika bentuknya masdar atau kata kerja yang tidak terikat waktu menjadi kitabatan. Kemudian zahaba, harakatnya fathah semua menjadi yazhabu, diawali dengan ya. Bentuk masdarnya menjadi zahaban, ditambahi alif setelah huruf ha. Tobakho, harokatnya fathah semua. Yatbuhu, diawali dengan huruf ya. Bentuk masdarnya masih sama, tobkhon, hanya huruf ba-nya diharokati menjadi sukun, tobkhon, yang artinya masakan. Kemudian contoh ketika masdar di dalam kalimat. Perhatikan. Uridu qiraatal Qur'ani. Saya ingin membaca Al-Quran. Yang tadinya qiraatan, bentuknya fi'il madhi yaitu qoro'a. Fi'il mudhari'nya yaqra'u, diawali ya. Ketika menjadi masdar menjadi qira'atan. Masdar yang telah kita pelajari tadi disebut masdar asli. Asli dari kalimat asalnya. Kataba menjadi kitabatan, qoro'a menjadi qira'atan. Namun, masdar juga bisa dibentuk
dari sebuah rumus. Huruf nasab an ditambah fiil mudhari itu bisa menjadi masdar. Misalkan an aqra'a, an yaqra'a, an taqra'a, an naqra'a bisa menjadi masdar. Contoh dalam kalimat uridu an aqra'al Qur'ana. Saya ingin membaca Al-Quran. Contoh lagi. Uridu an aktuba ar-risalata. Saya ingin menulis surat. Masdar yang telah kita pelajari. Jadi kesimpulannya, masdar terbagi menjadi 2. Yang pertama, asli terbentuk dari kalimat itu sendiri, misalkan kataba menjadi kitabatan, qara'a menjadi qiraatan, zahaba menjadi zahaban, tabakha menjadi tabakhon. Bisa juga dengan menggunakan rumus, yaitu huruf nasab berupa an ditambah dengan fi'il mudhari. Misalkan an aqra'a, an aktuba, an atbukha, dan lain sebagainya. Assalamualaikum.